Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua karunia yang Allah berikan, atas semua nikmat yang Allah curahkan kepada kita, rahmat, kasih sayang, ampunan, keberkahan dari hari ke hari sehingga kita diminta oleh Allah untuk bersyukur saja tanpa harus menghitung-hitung nikmat Allah, yang insya Allah dengan nikmat dan semua pemberian Allah ini kita bisa maksimalkan untuk dalam rangka beribadah kepada Allah. Salat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapapun yang istiqamah meniti jalan sunnah-sunnah beliau, memperjuangkan apa-apa yang beliau perjuangkan, dan membaca kisah perjalanan hidup beliau hingga hari kiamat. Sahabat asli, Alhamdulillah masih dalam pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Di pembahasan sebelumnya kita telah membahas tipe orang kedua tentang yang mencintai atau ishqus suwar atau kecintaan kepada sesuatu yang terlihat, kepada rupa dan lain sebagainya, yang itu juga menjadi sebuah penyakit yang membunuh. Bahasanya Ibnu Qayyim adalah penyakit yang kronis, kemudian racun yang membunuh. Ya. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di halaman 490. Baik, Ibnu Qayyim kita langsung baca ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala faslun wa dawa'u hadha ad-da'il qattal, dan obat dari penyakit yang membunuh ini, an ya'rifa ma btuliya bihi min ad-da'il mudad, ya, min ad-da'il mudad litauhidi awalan. Seorang tadi yang diuji dengan penyakit ini dia harus ya tahu tentang tauhid terlebih dahulu. Ya, dia harus memperdalam tauhidnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Thumma ya'ti min al-ibadati adh-dhahira wal batinah bima yushghilu qalbahu an dawamil fikrati fihi. Di pembahasan tadi yang menurut Ibnu Qayyim tadi, dia harus tahu tauhid. Memang penting belajar ilmu tauhid itu sangat penting, di mana kita seorang hamba harus mengetahui hak kita atau kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla, hak Allah atas kita dan lain sebagainya. Dan itu penting sekali teman-teman, yang seorang muslim harus tahu itu. Ilmu tauhid yang harus diperdalam sehingga kalau kita belajar ilmu tauhid itu ada kecintaan yang besar di hati kita kepada Allah, dan di dalam hati kita ini ada rasa ta'zim, pengagungan tentang Allah, bahkan rasa takut kepada Allah, rasa harap yang tinggi kepada Allah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tsumma ya'ti minal ibadati adh-dhahirah, resep kedua atau obat kedua untuk menghilangkan penyakit yang membunuh tadi adalah dengan melakukan ibadah-ibadah zahirah dan batinah, yang dengannya menyibukkan hatinya dari terus-terusan berpikir dan memikirkan kekasihnya itu yang tadi kita bahas atau yang di pertemuan sebelumnya kita telah bahas. Artinya kalau seseorang itu disibukkan dengan ibadah, seseorang itu jika disibukkan dengan ketaatan, pastinya dia
tidak akan terpikir untuk berbuat maksiat. Yang bahaya itu adalah saat kita merasa kosong. Karena kekosongan itu adalah kerusakan. Sebagaimana diucapkan dalam sebuah syair, eh, Inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Sesungguhnya waktu muda, ya, masa muda, waktu kosong itu merusak bagi salah seorang ayya mafsadah, kerusakan yang besar. Sehingga jangan sampai kita eh, diperdaya oleh setan sebab kekosongan kita. Maka kata Ibnu Qayyim harus diisi dengan ibadah zahirah dan ibadah batinah. Ibadah yang zahir ya salat, ya baca Quran itu. Plus juga dengan ibadah batinah yaitu zikir. Hati kita tuh terus terkait dengan Allah, terikat dengan Allah, merasa diawasi, merasa dalam eh, penglihatan Allah dan lain sebagainya. Itu bentuk dari zikir dan itu amalan hati. Kemudian sehingga tidak terus-terusan mikirin kekasih itu, ma'syuk, ya. Ya ini kan sebenarnya akhir-akhir ini jawaban yang inti dari pertanyaan yang diajukan kepada Ibnu Qayyim waktu itu. Dari seorang pemuda yang dilanda penyakit ishq, yang dia susah untuk seakan terbayang-bayang terus sosok wanita yang ia cintai tadi. Maka dengan kita menyibukkan dengan hal-hal yang produktif, khususnya ibadah zahir dan batin itu yang nanti akan mengikis pelan-pelan, bahkan sampai menghilangkan pikiran kita tentang orang tadi atau sesuatu tadi ya. Wa yukthiru al-laja' wa tadarru ila Allah subhanahu fi sarfi dzalika anhu wa an yuraji'a biqalbihi ilaih. Kemudian memperbanyak kembali kepada Allah, tunduk kepada Allah, ya. Kembali kepada Allah maksudnya apa? Ya, dengan perbanyak zikir misal, dengan mendawamkan wirid, bacaan Quran misalkan. Artinya kembali kepada Allah. Kalau itu sebuah perbuatan dosa yang pernah dilakukan di masa lalu dengan kekasihnya, mungkin kembali kepada Allah dengan taubat dan punya berkeyakinan untuk tidak, bahkan berazam kuat untuk tidak melakukannya lagi dan terjatuh dalam kesalahan yang sama, itu kembali dari bentuk dari kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Walaysa lahu dawa'un anfa' minal ikhlasi lillah. Kata Ibnu Qayyim juga, tidak ada obat yang paling mujarab, yang paling manfaat, ya, melainkan ikhlas karena Allah. Ikhlas kepada Allah. Wa huwa ad-dawa'u alladhi dzakarahu Allah fi kitabih haitsu qala. Sebagaimana yang obat tersebut yang disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an saat Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 24. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalika linasrifa 'anhu as-su'a wal fahsya. Innahu min ibadinal mukhlasin." Ini kan saat Nabiullah Yusuf alaihi salam diselamatkan dari tipu daya wanita tadi. Ya, Allah mengatakan kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsy. Demikianlah kami palingkan Yusuf dari perbuatan buruk dan perbuatan keji dan menjijikan. Innahu min ibadinal mukhlisin. Ya, maaf bukan mukhlasin. Innahu min ibadinal mukhlisin. Sesungguhnya Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Fa akhbara subhanahu annahu sarafa anhu as-su' min al-'ishqi wal fahsya min al-fi'li bi ikhlasihi. Allah mengabarkan kepada kita dalam surat Yusuf bahwa Allah menyelamatkan Nabiullah Yusuf alaihissalam dari tipu daya wanita itu dengan sebab ikhlasnya Nabi Yusuf hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya teman-teman yang dirahmati Allah, sahabat taslim, bahwa pengaruh ikhlas itu bukan sembarangan. Seseorang yang beribadah kepada Allah hanya mencari ridha Allah. Seseorang yang beribadah, beramal saleh hanya mencari rahmat Allah, ikhlas, murni karena Allah tanpa ada campuran niat-niat yang lain yang mengotorinya, maka itu menjadi awal bekal juga atau menjadi kunci keselamatan seseorang saat dilanda atau digoda dari badai-badai atau godaan-godaan yang
Sulit, ya. Sebagaimana Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh Allah dengan sebab keikhlasannya. Artinya Ibnu Qayyim juga memotret di sini tentang obat dari penyakit asyk itu, kecintaan yang terlarang itu, salah satunya dengan ikhlas. Mungkin bisa jadi sholat kita tidak banyak, sholat sholat sunnah maksudnya, tapi yang sedikit itu kita ikhlas. Mungkin bisa jadi sedekah kita tidak banyak, tapi yang sedikit itu kita ikhlas. Mungkin puasa kita, puasa sunnah kita, atau tilawah kita mungkin tidak banyak, tapi yang di sedikit itu kita ikhlas. Benar-benar tidak mencari pujian orang lain, makhluk dan lain sebagainya, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, dengan ikhlas tadi, itu menjadi sebab Allah menolong kita di saat kondisi kita terdesak dan dalam tipu daya syaitan. Fa innal qalba idza khalasa wa akhlasa amalahu lillah lam yatamakkan minhu ishqus suwar. Kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya hati apabila dia itu murni, suci, kemudian juga diikhlaskan, dimurnikan hatinya, niatnya, ya, kemudian diikhlaskan amalannya hanya kepada Allah, lam yatamakkan minhu ishqus suwar. Tidak ada tempat untuk penyakit ishqus suwar tadi. Fainahu innama yatamakkan min qalbin farigh. Tadi ya. Sesungguhnya kenapa kecintaan kepada sesuatu itu ada dan menghinggap dan menempati hati sebab kosong. Seandainya hati kita banyak aktivitasnya yaitu mengingat Allah, zikir, isinya ikhlas, itu tidak akan ada ruang untuk ishqus suwar berada dalam hati seseorang. Kama qala fasadif qalban khalin fatamakkana. Ya, maka targetlah hati yang kosong itu, maka ia akan bercokol di situ. Ya, apapun. Ya, mungkin kalau hati kosong itu, maksudnya kosong dari zikir kepada Allah, maka akan yang bercokol di sana hanya hal-hal yang lain yang lebih mendominasi, dan itu bahaya bagi seorang mukmin. Wal ya'lamal 'aqilu anna al-'aqla wasyar'a yujibani tahsil al-masalih wa takmiliha wa i'damil mafasidi wa taqliliha. Dan seorang yang berakal mesti mengetahui bahwasanya akal dan syariat ini mewajibkan seseorang untuk mendapatkan dan memperoleh maslahat-maslahat dalam dirinya, wa takmiliha, dan menyempurnakan maslahat-maslahat tersebut, wa i'damil mafasidi wa taqliliha, dan berusaha dengan tidak menghadirkan apa tadi mafasid, kerusakan-kerusakan, dan bahkan meminimalisirnya. Fa idza 'urida lil 'aqil amrun yara fihi maslahatan wa mafsadatan wajib 'alaihi amran. Apabila ditampakkan oleh bagi seorang yang berakal itu dua perkara, yaitu ada maslahat dan mafsadah. Wajib 'alaihi amrani, maka wajib bagi seorang yang berakal tadi dua hal. Amrun ilmiyun wa amrun amali. Ilmi dan amal. Dia harus tahu dari sisi ilmu dan sisi amal. Fal ilmi, adapun ilmu, talabu ma'rifatir rajih min tarafil maslahah wal mafsadah. Dengan ilmu dia bisa mengetahui mana yang dua hal ini yang ada mafsadat dan maslahat ini. Mana yang lebih condong. Tubayyinu lahu rujhan wajaba maaf. Fa idza tabayyana lahu rujhanu wajaba alaihi itharul aslah wajaba alaihi itharul aslah lahu. Apabila sudah ketahuan nih, oh ini lebih ada maslahatnya, ini mafsadah, maka yang lebih dipilih adalah yang al-aslah lahu, yang lebih mendatangkan maslahat bagi dirinya. Itu sudah maklum. Kita sebagai orang yang beriman, yang diberikan oleh Allah akal sehat, maka akal yang diberikan Allah ini kita bisa memakainya untuk sebagai timbangan. Ini maslahat, ini mafsadat. Apalagi dengan ilmu yang kita miliki, yaitu ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu berkaitan dengan agama kita. Pasti dengan akal sehat yang diisi dengan ilmu itu pun, dengan itu menjadi bekal seseorang bisa menentukan ini maslahat, ini mafsadat. Wa minal ma'lum annahu laisa fi 'ishqi suwar maslahatan diniyatan wala dunyawiyah. Dan telah diketahui bahwa
tidak dalam isyqus suwar, kecintaan kepada rupa itu tidak mendatangkan maslahat agama dan dunia. Bal mafsadatuhu diniyah wa dunyawiyah ad'af ma yuqaddar fihi minal maslahah. Bahkan kerusakannya lebih terlihat, kerusakan urusan agamanya, dunianya, bahkan lebih berlipat-lipat lagi. Wa dzalika min wujuh, dan itu terdiri dari beberapa hal. Satu, al-ishtighal bi hubbil makhluq wa dzikrihi an hubbir Rabbi ta'ala wa dzikri. Dia akan tersibukkan dengan kecintaan kepada makhluk dari zikirnya dan kecintaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Fala yajtami'u fil qalbi hadha wa hadha illa wa yaqhar ahaduhuma sahibahu wa yakunu sultan wal ghalabatu lahu. Gak mungkin bisa dipaksakan atau bertemu dua hal ini di hati seseorang. Kalau tidak, paling di antara keduanya saling mendominasi. Maka yang menang yang lebih mendominasi. Kata Ibnu Qayyim seperti itu. Atsani, yang kedua, adzabu qalbihi bima'syuqihi. Fa inna man ahabba syai'an ghairallah udziba bihi wala bud. Hatinya diazab, disiksa dengan terus memikirkan yang dicintainya, kekasihnya. Fa inna man ahabba syai'an ghairallah udzib. Wala bud, kata Ibnu Qayyim. Maka sesungguhnya seseorang yang mencintai apapun selain Allah, maka dia diazab, disiksa hatinya dengan memikirkan terus-menerus wala bud, dan itu sudah mesti terjadi. Ya, ini ada beberapa syair di antara. Yang intinya bait-bait syair ini adalah ujian bagi mereka yang diberikan atau diuji dengan kecintaan kepada selain Allah itu. Cinta kepada kekasihnya yang berlebihan itu. Baik. Wal ishqu wa in ista'adzabahu al-'ashiq fa huwa min 'azami 'adzabil qalb. Ya itulah. Jadi menjadi azab bagi hati, disiksaan hati apabila ia disibukkan untuk memikirkan kekasihnya dan lain sebagainya. Ya intinya dipalingkan dari kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ats-tsalits, anna al-'ashiq qalbuhu asirun fi qabdati ma'syuqihi. Orang yang mencinta itu, hatinya itu menjadi tawanan di genggaman kekasihnya. Yasumuhul hawan, walakin di sakratil ishqi la yash'uru bimasabihi faqalbuhu ka'asfuratin fi kafit. Itu saat kemudian hatinya itu terlena, bahkan sampai memabukkan. Sampai saking mabuknya dia nggak sadar kalau dia sedang menjadi tawanan dari kekasihnya tersebut. Faqalbuhu, bahkan hatinya seperti ka'usfuratin fi kaffi tiflin yasumuha hayadhar rida wa tiflu yalhu wa yal'abu. Seperti burung kecil yang di genggaman anak-anak kecil itu, jadi mainan itu. Oh, ditaruh mana, diambil, dipencet, di mana itu seperti itu. Ka'usfuratin fi kaffi tiflin yasumuha. Jadi orang yang mencintai itu, dia akan menjadi tawanan bagi yang dicintanya, bagi kekasihnya. Jika kecintaan tadi bukan karena Allah dan bukan cinta kepada Allah. Aishul asyiq, aishul asiril muthaq. Kehidupan orang yang asyik itu, yang mencinta itu, kehidupan yang tertawan, tawanan. Wa aishul khali, aishul musayyab al-mutlaq wal asyiku kama qil khaliqun bi ra'il aini wa huwa asiru alilun ala qadbil halaki yaduru. وميت يرى في صورة الحي غاديا وليس له حتى النشور نشور. Intinya di bait-bait syair ini adalah orang-orang yang hatinya tertawan oleh kekasihnya, yaitu kekasih yang bukan selain Allah, ada kekasih selain Allah Azza wa Jalla. Ar-rabi, keempat, annahu yashtaghilu bihi an masalihi dinihi wa dunyah wa laysa syai'un adya' li masalihi din wa dunya min ishqis suwar. Ishqus suwar, mencintai orang itu berlebihan itu sampai menghilangkan maslahat dunia dan agamanya, dan banyak itu. Kata Ibnu Qayyim, bahkan falaisa syai'un adya', tidaklah ada hal yang lebih menyia-nyiakan maslahat dunia dan agamanya itu dari
kecintaan kepada rupa itu. Maksudnya isyqus-suwar tuh apa sih? Isyqus-suwar tuh mencintai, hal-hal selain Allah yang berlebihan itu, bahkan mempunyai porsi yang lebih daripada kecintaan Allah. Amma masalihid din fa innaha manutatun bilammi sya'athil qalb wa iqbali 'ala Allah wa isyqus-suwar 'adhamu syai'in tasha'ithan wa tashtitan. Ini nggak mungkin terjadi kalau orang itu punya fokusnya adalah mencintai kekasihnya, nggak mungkin itu terjadi juga kepada mencintai Allah Azza wa Jalla. Artinya tidak ada di satu waktu. Wa amma masalihud dunya fahiya tabi'atun fil haqiqati li masalihid din. Adapun maslahat-maslahat dunia itu sejatinya dia ngikut saja dari urusan-urusan maslahat agama. Faman infatarat alaihi masalinihi wa dha'at alaihi ya sebagaimana maslahat dunianya maaf, maslahat agamanya nggak dapat, pasti maslahat dunianya juga pun ngikut tidak dapat juga. Yang kelima, al-khamis, anna afatid dunya wal akhirah asra ila isyaqis suwar minan nar fi yabisil hatab. Sesungguhnya bencana dunia dan akhirat itu lebih mereka dapatkan atau lebih dekat kepada para pecinta rupa. Ya, minan nar fi yabisil hatab. Bahkan lebih cepat mereka dapatkan itu bencana daripada api yang melahap kayu bakar. Ya. Wa sababu dzalika anal qalba kullama qarba min al-'ishqi wa quwwiya ittisalu bihi ba'uda min Allah. Sebabnya karena kalau hati itu udah dekat dengan orang yang kekasih yang dicinta pasti akan menjauh dari Allah. Dekat-dekat menjauh dari Allah. Itu karena tadi nggak mungkin terkumpul di satu orang. Kalaupun ada terkumpul pasti yang lain akan menekan yang lain, mendominasi yang lain sehingga dilihat mana yang lebih mendominasi maka itu yang akan menang. Fa'ab'ada al-qulub minallahi qulubu usyaqqis suwar. Maka hati yang paling jauh dari Allah adalah hati mereka yang mencintai rupa, yang melebihi cintanya kepada Allah. Wa idza ba'udal qalbu minallah taraqathul afat min kulli nahiyah. Apabila hati telah jauh dari Allah, maka dia akan mendapatkan bencana dari segala sisi. Fa inna syaitana yatawallahu, dan setan akan menguasainya. Wa man tawallahu aduwwuhu wastaula alaihi lam ya'luhu wabalan. Kalau dikuasai setan pasti nggak akan selamat, tidak menguntungkan. Walam yada' adan yumkinuhu isaluhu ilaihi illa awsalahu. Fama dhannu biqalbin tamakkana minhu aduhu wa ahrasul khalqi ala ghayyihi wa fasadihi wa ba'uda minhu waliyuhu. Mana kemudian kata Ibnu Qayyim, mana mungkin ya, bagaimana apa pendapat kalian dengan hati yang dikuasai oleh musuh Allah dan jauh dari yang semestinya menguasai hati, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan sudah pasti sangat jauh dari sebuah kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, itu teman-teman kira-kira kita sampai sini dulu. Insya Allah kita akan lanjut di pembahasan masih dalam Wasyaqqus Suwar. Yang ini juga menjadi jawaban-jawaban yang detail dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam buku beliau yaitu Ad-Da' wad Dawa, yang merupakan jawaban dari sebuah persoalan atau soal yang diajukan kepada beliau dari seorang anak muda yang mengalami penyakit asyq atau penyakit kecintaan yang terlarang. Naudzubillah min dzalik. Aqulu ma tasma'un. Kita cukupkan sampai sini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.